Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer sebesar 4,2 triliun rupiah ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai 105,1 triliun rupiah atau 15,2% dari target, dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Wamen Swahasil untuk melakukan presentasi masalah pendapatannya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, teman-teman Kementerian Keuangan. Kita lihat beberapa lanjutan ya untuk pendapatan, belanja, dan nanti Pak Wamen Yuda akan menyampaikan untuk pembiayaan. Untuk pendapatan negara dulu, ini jadi adalah diambil dari yang tadi, angkanya sama, tapi detail ceritanya ada di slide yang berikut. Tolong next-nya. Jadi kalau kita lihat penerimaan pajak kita di bulan Januari itu tumbuh dengan sangat solid. Ya. Netonya 30,7% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu sudah dikumpulkan 88,9 triliun, tahun ini netonya 116,2 triliun. Kalau kita lihat bruto dan restitusinya, maka brutonya itu tumbuh 7% dan ini adalah bagus sekali karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di Q4 kemarin 5,39%, lalu kemudian ada inflasi 3%. Jadi ini mendekati kepada pertumbuhan ekonomi nominal. Ini adalah pertumbuhan pajak neto yang bagus. Restitusi dilakukan manajemen restitusi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang tentu dijaga baik. Saya juga ingin menunjukkan ke bawah kalau teman-teman lihat semua PPN dan PPNBM secara bruto kita kumpulkan 82,6 triliun. Ini tumbuh 7,7% dibandingkan tahun lalu. Teman-teman media kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai itu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus. Sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPNBM. Kalau yang PPH masih terlihat negatif, tapi PPH badan secara neto terlihat positif. Tentu ini akan kita perhatikan terus ke depan dan kita seperti harapan Pak Menteri tadi berharap ini nanti akan terus pengumpulan pajak yang solid sepanjang tahun. Berikutnya, slide berikutnya, kalau kita lihat beberapa industri, beberapa sektor utama, industri pengolahan yang kontribusinya 29,4% itu growth-nya cukup solid, 18%. Kalau perdagangan yang kontribusinya 25,5%, ini juga tumbuh solid di Januari kemarin, bahkan kalau netonya tumbuh 2,6%, tapi netonya bahkan jauh 6 kali lipat di atas tahun lalu. Pertambangan kita lihat tumbuh bruto 10,6% dan netonya tumbuh 10,9%. Tiga sektor ini sekitar 66% dari penerimaan pajak kita. Jadi ini udah mayoritas tiga sektor ini dan semua tumbuh dengan cukup kuat. Berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi di bulan Januari adalah 22,6 triliun, 6,7% dari APBN, dan ini kalau dibandingkan dengan Januari tahun 2025, 14% di bawah. Kalau kita lihat pembelian pita cukai, atau itu adalah menjadi indikasi dari produksi, pada bulan Desember 2025 dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tapi di bulan Januari terjadi kenaikan dibanding Januari 2026
dibandingkan Januari 2025 terjadi kenaikan. Dan tentu perusahaan melakukan optimalisasi dalam pembelian pita cukai yang dia lakukan. Bea keluar itu mengalami penurunan dibandingkan dengan setahun yang lalu, tapi dipengaruhi oleh penurunan harga CPO. Sementara bea masuk kira-kira turun 4,4%, kira-kira sama dengan tahun lalu. Tapi saya ingin mengupdate juga teman-teman media untuk yang berikutnya, yaitu penanganan pengawasan kepabeanan dan cukai. Teman-teman media bisa lihat bahwa untuk rokok ilegal di bulan Januari kemarin terjadi peningkatan penegahan atau penindakan jumlah batang rokok ilegal. Januari 2025 hanya sekitar 63 juta yang ditindak, yang ditangkap. Di Januari 2026 ini meningkat menjadi 249 juta rokok ilegal yang ditangkap oleh bea cukai. Dan tentu ini adalah soliditas bea cukai yang kita harapkan akan berlangsung terus ke depan. Salah satu sebabnya adalah karena ada penangkapan gudang rokok ilegal di Pekanbaru. Yang ini tentu bea cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, ini kemudian dapat menemukan gudang ini dan melakukan penangkapan penindakan yang sangat besar di gudang tersebut. Untuk narkotika, barang bukti yang diambil itu juga meningkat 2 kali lipat. Kalau tahun lalu Januari 2025 masih 0,1 ton, Januari 2026 sudah 0,21 ton yang ditindak. Tim BC yang baru yang dilantik oleh Pak Menteri terus melakukan optimalisasi dan pengawasan kepabeanan dan cukai ini, dan kita berharap akan terus dilakukan ke depannya sehingga kita makin baik dalam pengawasan maupun pengumpulan penerimaan negara. Termasuk ini ya, yang narkotika ini berita yang cukup kuat mengenai 2 warga negara asing yang menelan ribuan gram sabu demi mengelabui petugas beberapa waktu yang lalu. Berikutnya di slide yang berikut tentang penerimaan negara bukan pajak, saya ingin menyampaikan bahwa kalau saat ini seperti yang teman-teman media ketahui, PNBP kita itu terdiri atas PNBP sumber daya alam migas, PNBP sumber daya alam non-migas, PNBP lainnya dari berbagai macam kementerian dan lembaga, dan juga PNBP yang berasal dari Badan Layanan Umum. Kalau kita jumlahkan 4 jenis PNBP ini, maka dibandingkan tahun lalu PNBP itu tumbuh 6,7% year on year. Dan ini adalah pertumbuhan yang sehat, tentu kita berharap nanti akan bisa tumbuh lebih kencang lagi. Seperti yang teman-teman media ketahui, untuk dividen BUMN, yaitu PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan, saat ini dikelola oleh Danantara.